Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holidah Muhajiroh SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030252398. Saat ini saya akan mengajar kelas 6A dalam materi penerapan hukum halal dan haram. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat. Yes. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang biasanya memimpin doa? Inaya. Silakan Mbak Inaya untuk memimpin doa. Siap, Kak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Membaca surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Falasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa? Garuda Pancasila, lagu pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur. Saya yang tidak berangkat hari ini? Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah. Berarti sehat semua ya? Belajar sebab-sebab halal dan haram. Apakah kalian masih ingat sebab-sebab halal dan haram itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Apa saja? Zat asal, sifatnya, dan proses. Setiap harinya bagaimana? Kalau kamu mau membeli sesuatu, kamu harus bagaimana dulu? Melihat apa? Melihat label halalnya. Ada logo halalnya ya. Terus, mengapa kita harus memperhatikan apa yang kita makan? Kenapa? Harus diperhatikan agar apa buat tubuh kita? Agar apa? Ya, agar sehat. Baca tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Silakan yang membaca. Yuk Mas Noval. Tujuan pembelajaran: 1, menjelaskan definisi halal dan haram. 2, Menyebutkan dasar hukum halal dan haram. 3, Menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. 4, Membuat laporan tentang hukum halal dan haram. 5. Menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar.
tiga. Yang pertama sikap, yang kedua perilaku, yang ketiga konsumsi. Nah, guru akan menerangkan salah satu dulu yaitu sikap. Penerapan dalam sikap, perhatikan di depan. Mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan Allah untuk kemaslahatan kita, untuk penerapan dalam perilaku. Coba dibaca. Siapa yang baca? Mas Rafa, silakan dibaca. Penerapan dalam perilaku. Semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Nah, jadi semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Contoh perbuatan buruk apa saja yang kalian ketahui? Membuang sampah sembarangan, terus judi, terus apa lagi? Apa? Mencuri, terus misalnya ini. Membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk. Zalim kepada lingkungan, bisa merugikan orang lain, dan juga bisa menjadikan bencana dan menyebarkan barang yang haram. Itu adalah wajib. Contohnya, misalnya untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi, kalian pernah melihat logo ini? Ya, coba siapa yang bawa jajan? Ada yang bawa? Nah, misalnya, ini Mbak Dia ada yang membawa jajan. Coba dilihat, kalau kalian membawa jajan, pasti ada logo seperti ininya. Halal. Jadi kalian kalau mau jajan, mau beli jajan, silakan dilihat apakah ada logo halalnya. Terus dilihat apa ini? Komposisinya. Apakah ada bahan-bahan yang terlarang atau bahan-bahan yang haram? Kalian harus jeli, harus melihat apakah ini halal atau haram. Bagaimana jika kamu membeli sesuatu tapi tidak ada logo halalnya, bagaimana? Bertanya kepada produsen atau bertanya kepada yang menjual. Oke, mari kita melihat video tentang halal dan haram. Beberapa buku masak, sayur, dan juga buah pipih jamu kesukaan kamu, Samir. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Sambil letakkan apa saja yang kamu ambil, kan? Ah, ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samir. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samir pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram, sama tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang berdarah, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja membunuh sebagian ada di umurnya itu, Bu.
Ustaz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya Bu? Iya, benar Samir. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri. Nah, setelah kamu melihat video tadi, apa contoh makanan halal dan apa contoh makanan haram yang tadi kamu lihat itu? Apa? Ikan, terus sayur-sayuran, terus buah-buahan. Terus kalau minuman yang halal, apa saja setelah kalian melihat video tadi? Kopi, susu. Setelah kamu melihat video tadi, apa sih makanan yang tidak diperbolehkan? Ada apa tadi? Ada apa? Terus bagaimana cara kita mengetahui produk itu halal atau haram? Dengan melihat komposisinya dilihat dulu dan melihat ada logo atau label halalnya atau tidak. Misalnya ini, Dani membeli jajan di pinggir jalan tanpa label halal. Bagaimana memastikan jajanan itu aman dan halal-halalnya? Itu bagaimana caranya kita untuk mengetahui bahwa itu halal atau haram? Padahal tidak ada labelnya, tidak ada komposisinya. Bagaimana caranya? Bertanya kepada produsen atau bertanya kepada penjual. Gitu ya. Caranya yaitu yang pertama, membaca label dan sertifikat halal. Tapi kan tadi nggak ada labelnya ya, jadi kita tidak bisa melihat labelnya. Terus melihat komposisinya. Tadi tidak ada komposisinya, jadi kita menghindari tempat yang tidak higienis atau menanyakan langsung kepada penjual. Itu ya. Oke, sekarang kita mulai berkelompok ya. Sudah berkelompok semua ya? Nah, nanti ini kelompok 1. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sebelum kalian belajar atau mengerjakan itu, kalian harus membaca infografisnya atau membaca materinya. Ada di buku, juga ada di apa yang sudah Bu Guru bagikan ini. Kalau ini dijawab, berarti ini ada ceritanya. Nanti kamu dijawab. Bagaimana caranya kita tahu apakah suatu makanan itu, minuman itu halal benar? Bagaimana caranya? Nanti kamu, apa jawabannya ini ya? Gitu ya. Ganti yang ini sih. Terus ini ada 4 soal. Ini juga gampang. Apakah kok? Berarti kalian harus kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di kantin sekolah, Lola membeli sosis yang kita makan halal atau haram. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok. Boleh kembali. Dan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang halal dan haram. Bagaimana caranya kita tahu apakah suatu makanan atau minuman itu halal atau haram? Gimana caranya? Melihat logo atau label halalnya. Yo, ini lagi. Ya, Tidak ada maksud. perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang halal dan haram. Apa yang sebaiknya dilakukan orang agar terhindar dari makanan haram? Iya, komposisi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah makanan termasuk yang haram karena ia berhubungan dengan tadi? Tapi yang seharusnya dilakukan ketika menemukan pelajaran mengembangkan uang tadi. Tangan buat kelompok 4. Jelas ya. Jadi halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan. Terus sedangkan haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan. Dasar hukum-hukum halal dan haram ada 3 apa saja itu? Yang pertama Al-Quran, 2 hadis, 3 ijma. Terus sebab-sebab halal dan haram ada berapa? 3. Zat asal, sifat asal, dan prosesnya. Kemudian ada penerapan hukum halal dan haram. Ada 3 apa saja yang pertama? Penerapan dalam sikap, penerapan.
Sumber yang pertama adalah apa? Cek. Nah, gitu ya. Oke, terus apa? Segala sesuatu, oh ya halal. Berapa masih Yas? Nomor 5, sudah baca masih Yas. Makanan halal akan menjadi haram apabila dimakan dalam jumlah sedikit, dibeli ke besar, C didapat dengan cara tidak jujur. C. Dapat tidak? Salah satu cara menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari adalah makan semua makanan yang disukai, membaca label halal sebelum membeli makanan karena harganya murah, kemudian cuma yang tanpa tidak semuanya. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang penerapan hukum halal dan haram. Ada 3. Terus ada dasar-dasar hukum halal dan haram. Tadi kita juga sudah berdiskusi. Tadi kita sudah main game. Gitu ya, ada pertanyaan? Udah ya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang apa? Tentang Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Ada berapa? Nah, kita besok akan mempelajari jasa Khulafaur Rasyidin di dunia. Jasanya itu apa saja? Gitu ya. Sebelum guru menutup pembelajaran hari ini, mari kita